di dalam Al-Qur'anul Karim akan dibaca terus sampai yaumil qiyamah nanti. Nah, pertanyaannya, kenapa keluarga Imran ini dipilih oleh Allah menjadi contoh teladan? Nah, di antaranya ini diteruskan atau diterangkan di dalam Al-Qur'an, "Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran." Jadi kata Allah, ini menceritakan kisah yang luar biasa. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran ini berkata, "Inni nazartu laka, ya Allah, saya bernazar kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini." Seorang ibu lagi hamil punya cita-cita yang dinazarkan. Jadi bukan sekedar keinginan. Kalau keinginan semua orang ingin, tapi ini keinginan yang dinazarkan. Artinya apa? Kalau tidak dilaksanakan, maka dia berdosa. Beliau mengucapkan, "Inni nazartu laka ma fi batni, ya Allah, saya bernazar apa yang ada di dalam perutku ini jadikanlah muharraran." Apa itu muharraran? Dalam kitab tafsir disebutkan muharraran adalah li khidmati baitikal muqaddas. Orang yang khidmah di Baitul Maqdis, di tempat ibadah. Khidmah itu ya artinya tadi masjid kotor dibersihkan. Ada keperluan apa untuk masjid, make untuk ibadah khutbah dibersihkan. Mimbar khutbah karena hari Jumat ini masih kotor, banyak debu, dibersihkan. Itu namanya khidmah. Jadi istri Imran ini nazar supaya anaknya ini ketika lahir nanti bisa khidmah di Baitul Maqdis. Ini nazar yang luar biasa. Nazar anaknya ingin menjadi takmir masjid bahasa kita. Kira-kira enten boten Bu? Ibu-ibu hamil kemudian niatannya, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini jadi takmir masjid. Enten? Padahal ini hal yang luar biasa. Orang yang khidmah di Baitullah, orang yang khidmah di Baitul Maqdis, andai kata Quran ini mau mencatat kita yang khidmah di masjid akan ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi ini sudah diwakilkan oleh istrinya Maryam, dan siapapun yang melakukan hal itu insya Allah sama menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimalnya kalau kita ini gak menjadi muharrir, paling tidak apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita punya keinginan, punya cita-cita agar zuriyah anak kita, keturunan kita ini menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Minimalnya ini. Minimalnya kita punya cita-cita, ya Allah, jadikanlah anakku ini rajulun, seseorang, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya punya kecenderungan, punya kerinduan terhadap masjid. Jadi minimalnya ini. Kalau kita bisa menjadikan anak kita ini sudah bisa rindu terhadap masjid, ini hebat, luar biasa. Apalagi bisa menjadikan orang-orang yang khidmah, mengabdikan diri ke masjid, ke Baitullah, ke tempat ibadah. Buktinya apa? Orang yang khidmah ke masjid kemudian mendapatkan kemuliaan. Perempuan tua yang hari-harinya itu khidmah ke masjidnya Rasulullah, ketika meninggal dunia Nabi tidak diberitahu, kecewanya luar biasa. Ini menandakan bahwasanya makom kedudukan orang yang mengabdikan diri ke masjid punya kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dulluni ala qabriha fadalluha fasalla ala qabriha, muttafaqun alaih.
Kemudian setelah Nabi raut mukanya menunjukkan kekecewaan yang besar, Nabi mengatakan, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Jadi bukan hanya sekedar tanya, setelah tanya diberitahu, kemudian Nabi cukup dengan jawaban itu, tidak. Tapi Kanjeng Nabi minta diberitahu, minta diantarkan. Fasalla ala qabriha. Kemudian Kanjeng Nabi sholat di kuburannya jenazah perempuan tua yang tiap hari membersihkan masjid. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kedudukan makom daripada orang yang membersihkan khidmah di masjid ini punya kedudukan yang tinggi. Meskipun dalam status sosial kita kadang-kadang nuwun sewu seperti direndahkan. Alah mung takmir masjid, mung gaweane resik-resik masjid. Jangan dipandang dari status sosial atau keseharian kita. Tapi pengabdian khidmah yang dia lakukan ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang kemudian disolatkan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang meninggal di zaman Rasulullah, tapi tidak semua orang itu berkesempatan disolatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan satu kedudukan atau makom yang tinggi. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya andai kata kita tidak sempat untuk sholat jenazah ketika jenazah itu belum dimakamkan, maka kita bisa mensolatkan jenazah ketika jenazah sudah dimakamkan di dalam kubur. Misalnya ada seorang yang meninggal dunia, kemudian anaknya dikabari ternyata anaknya lagi di luar kota. Daripada nunggu lama, kemudian dimakamkan sebelum anaknya kembali. Maka setelah anaknya datang, karena mensolatkan orang tua itu bagian hal yang diutamakan, maka setelah anak ini datang, seyogianya mensolatkan meskipun itu di kuburan. Kadang-kadang anak sudah datang jauh-jauh, kemudian hanya datang saja tidak sempat mensolatkan. Ini eman-eman banget. Makanya setiap kita orang tua wajib untuk mengajarkan kepada anak bagaimana takzim, penghormatan terakhir terhadap orang tua. Masa orang tuanya sendiri kemudian kita hanya datang cuman sampai di rumah ternyata sudah dimakamkan kok tidak mensolatkan, padahal itu adalah penghormatan terakhir. Maka kita ajarkan, meskipun anak itu hadir, orang tua sudah dimakamkan, tetap datang ke kuburan kemudian sholat. Makanya harus setiap kita bisa kaifiyat tata cara sholat jenazah. Kadang nggak sholat ya mergo bingung, nggak tahu cara. Orang itu kadang ya mungkin tahu penghormatan terakhir, tapi caranya bingung. Bahkan mungkin nggak tahu kalau sholat jenazah dilakukan sendiri itu boleh. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada anak, kita didikan. Bahkan mungkin bisa diwasiatkan, nah, pokoknya kalau bapak ini meninggal, ibu ini meninggal, kalau bisa yang memandikan putra-putri, yang memandikan anak-anaknya. Syukur yang mensolatkan, yang mengimami adalah anak. Ini luar biasa. Maka jangan sampai orang tua meninggal dunia, anaknya sendiri tidak sampai mensolatkan. Guru-guru nggak punya ilmunya sholat jenazah. Nah, ini harus kita pahamkan.
Jadi jauh-jauh hari sudah kita tanamkan ilmunya kepada anak. Jadi ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah, anak-anak sudah gak kaget lagi. Nah, ini sekali lagi menjadi dalil tentang bolehnya sholat jenazah itu di makbarah atau di kuburan. Sebagaimana Rasulullah SAW mensolati jenazah perempuan yang setiap harinya itu khidmah mengabdi membersihkan masjidnya Rasulullah. Ini kemudian beliau mensolati dalam keadaan sudah dimakamkan. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Beliau mengatakan kuburan ini asalnya gelap gulita. Fa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Maka alhamdulillah Allah kemudian memberikan cahaya dengan solatku ini. Jadi solatnya Kanjeng Nabi ini menjadikan kuburan perempuan tadi, meskipun hari-harinya itu khidmah di masjidnya Rasulullah SAW, tapi karena banyak dosa yang dilakukan sebelumnya, nah barokahnya ini kemudian baginda Rasulullah SAW mensolati beliau, akhirnya kuburan yang asalnya gelap gulita menjadi terang benderang. Ini barokahnya khidmah ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Di hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil na'i, yaitu untuk mengkabar-kabarkan tentang kematian. Ini kalau secara lafziyah ini mengabarkan tentang kematian itu dilarang. Tetapi yang dimaksud adalah mengabarkan yang menimbulkan sesuatu yang menimbulkan an-na'yu, yaitu ratapan-ratapan. Nah, ini yang enggak boleh. Jadi kalau sekedar mengumumkan di masjid, ini kalau dalam tafsirnya hadis ini boleh. Yang tidak boleh itu ada potensi untuk ratapan, ada potensi kemudian menggugah rasa duka yang mendalam. Nah, ini yang nggak boleh.